Qin Chen tidak terkejut ketika dia membunuh pendekar pedang setingkat Tianzun dengan satu pedang. Dia hanya berdiri diam di arena tantangan dengan tenang, seperti pendekar pedang yang telah dilupakan oleh dunia, sekali lagi menunjukkan keunggulannya. Kesepian, berdiri dengan bangga, melampaui langit. Untuk sesaat, orang kuat lainnya di bawah panggung terkejut, dan tidak ada yang berani naik ke atas panggung lagi. Di arena tantangan ke-12, Raja Iblis Sui Jiao tiba-tiba berdiri, dan matanya dingin dan menatap Qin Chen. Di sisi lain, Raja Iblis Burung Hantu Bulan juga menjilat lidahnya dan menatap Qin Chen dengan menarik. Meskipun pertarungan sebelumnya terlalu cepat, mereka tidak yakin kekuatan Qin Chen lebih besar. Tapi bagaimanapun juga, Qin Chen setidaknya adalah Tianzun yang kuat, dan dengan tambahan Raja Iblis Batu Hitam, setidaknya ada 2 Tianzun yang kuat di arena ke-16, dan rata-rata orang kuat secara alami tidak berani menantang dengan mudah. Saat ini, tantangan di arena ke-17 dan ke-18 hampir berakhir. Raja Iblis ke-18 sendiri penuh dengan bekas luka. Setelah melawan beberapa penantang, mereka akhirnya terbungkus oleh orang kuat dari klan Demon Zhang, dan mereka meledak seketika. Raja Iblis ke-18, ganti pemilik. Kemudian, klan pedang, yang baru saja menjadi Raja Iblis ke-17, dibunuh oleh penantang berikutnya di tempat, dan darahnya mengalir ke sungai. Raja Iblis ke-17 berpindah tangan lagi. Tidak hanya Raja Iblis ke-18 dan Raja Iblis ke-17, Raja Iblis ke-15 dan 14, semuanya ditantang, tetapi 2 Great Demon ini, kekuatan keseluruhannya jelas lebih baik daripada Raja Iblis ke-17 dan 18. Penantang yang muncul dengan mudah dikalahkan dan tidak pernah berani menantang lagi. Oleh karena itu, yang paling intens tetaplah di medan pertempuran Raja Iblis ke-17 dan ke-18. Platform pertempuran berdarah dari 2 Raja Iblis besar ini akan berputar setiap beberapa lawan, yang sangat berdarah. Tapi itu memobilisasi emosi semua orang di lapangan. Itu memicu demam di hati mereka. Ini adalah konferensi Pulau Iblis, setiap saat, pertemuan Pulau Iblis penuh dengan pertumpahan darah. Klan Iblis ini benar-benar gila. Gumam Qin Chen tidak bisa mempercayainya. Orang kuat di level Tianzun, tidak peduli apa ras mereka, dianggap sebagai orang kuat teratas. Tapi di sini, mereka berjuang sampai akhir, begitu tantangannya gagal, entah mati, atau dinonaktifkan. Bahkan ada lebih banyak yang mati dan lebih sedikit yang cacat. Kerugian seperti itu membuat Qin Chen luar biasa. Dan Raja Iblis Abadi, tidak mengatakan apa-apa, sepertinya senang melihat pertarungan yang begitu tragis. Ini terlalu tidak normal. Untuk beberapa alasan, Qin Chen selalu merasa bahwa mekanisme seperti lautan Dewa Iblis kekacauan ini dilahirkan untuk bertarung. Itu membiarkan iblis yang kuat jatuh dan memelihara formasi iblis di bawah. Qin Chen termenung, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun persaingan dapat menghasilkan pemain yang lebih kuat, itu tidak akan pernah dibesar-besarkan. Apakah kolam gelap memikirkan karakteristik orang-orang yang lebih kuat ini? Qin Chen bergerak di dalam hatinya. Apakah itu Jenderal Iblis Hei Feng, banyak Raja Iblis yang kuat, dan semua pusat kekuatan Tianzun? Mereka semua memiliki satu kesamaan yang jelas, yaitu, mereka telah memasuki kolam gelap dan dibaptis. Setiap orang kuat yang memasuki kolam gelap untuk pembaptisan akan meningkat kekuatannya secara signifikan. Jadi, kolam gelap adalah kunci sebenarnya. Pikir Qin Chen tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas. Tapi apa alasannya? Gumam Qin Chen mengerutkan kening lagi. Kelahiran yang kuat, dan biarkan mereka terus jatuh. Ini, tampaknya merupakan siklus yang aneh. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Meskipun Qin Chen tidak memahami tujuan akhir dari nenek leluhur abisal, dia yakin bahwa iblis benar-benar berada di lautan Dewa Iblis kekacauan ini, dan menjelaskan situasi keseluruhan. Akhirnya, setelah banyak pertempuran sengit, platform pertempuran berdarah kembali tenang. Tidak ada yang datang untuk menantang lagi. Dan di arena pertempuran berdarah, darah ada di mana-mana, 2 Dewa Iblis berdarah, berdiri dengan bangga di arena ke-17 dan ke-18, menjadi Raja Iblis yang baru. Baiklah, tantangan defensif sudah berakhir, dan selanjutnya adalah pertandingan kualifikasi. Di atas singgasana, Raja Iblis Abadi mengangkat tangannya, dan segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti platform pertempuran berdarah naik seketika,
termasuk platform pertempuran berdarah tempat Raja Iblis ke-12 berada di depannya, dan menyala pada saat yang sama. Seluruh adegan mendidih, akhirnya tiba di pertempuran paling berdarah. Meskipun pertempuran untuk menantang Iblis ke-17 dan ke-18 itu sengit, itu hanya hidangan pembuka bagi banyak orang kuat yang hadir. Pesta sebenarnya adalah kompetisi kualifikasi dari semua Raja Iblis. Ini adalah pertarungan yang sangat menarik. Pertempuran Raja Iblis teratas adalah yang paling mereka nantikan. Demon Chen, pertahankan pertandingan, strategi selanjutnya adalah mempertahankan posisi 16 Raja Iblis. Pada saat ini, Raja Iblis Batu Hitam datang ke sisi Qin Chen, memanggil 10 Jenderal Iblis, dan berkata dengan suara yang dalam, dengan kekuatan kita, seharusnya tidak ada masalah untuk mempertahankan posisi 16 Raja Iblis. Apakah itu hanya bertahan? Ucap Qin Chen tersenyum, dengan sedikit niat perang di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Raja Iblis Batu Hitam mengerutkan kening. Qin Chen tersenyum dan berkata, saya khawatir Tuan Batu Hitam ingin memegang posisi 16 Raja Iblis dengan aman, tetapi pada pertemuan Pulau Iblis, beberapa orang tidak akan setuju. Maksudmu? Ucap Raja Iblis Batu Hitam menoleh, dan menatap mata Qin Chen untuk melihat di mana platform pertempuran darah Raja Iblis ke-12 berada. Raja Iblis Sui Jiao menatapnya dengan seringai, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Ini membuat hati Raja Iblis Batu Hitam tenggelam. Tidak ada keraguan bahwa meskipun mereka hanya ingin mempertahankan posisinya, mereka tidak akan mudah setuju. Kita hanya bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Dengan kekuatan kita, tidak mudah bagi Raja Iblis Sui Jiao untuk mengalahkan kita dengan mudah. Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan dingin, niat membunuh yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Dia bisa menjadi Raja Iblis ke-16, bukan karena kecantikan, tetapi juga dengan membunuh. Meskipun Raja Iblis Sui Jiao kuat, dia tidak lemah. Jika dia benar-benar ingin bertarung, mengapa dia harus takut? Raja Iblis Batu Hitam tidak bisa tidak melirik Qin Chen, dan dia merasa lega. Kali ini, berkat kehadiran Qin Chen sebagai Jenderal Iblis tingkat atas, jika tidak, dia masih akan merasakan tekanan di hatinya. Babak kedua ini adalah kompetisi peringkat Raja Iblis. Raja Iblis dalam posisi apapun dapat menantang Raja Iblis di peringkat lain. Ketika Iblis yang lebih rendah menantang Iblis atas, dia memiliki 2 peluang. Setelah kalah 2 kali berturut-turut, dia tidak dapat terus menantang. Jika dia menang, dia dapat terus menantang sampai dia gagal. Di babak ini, para jenderal di bawah komando Raja Iblis dapat menantang peringkat Raja Iblis yang berada di belakangnya. Jika mereka dapat mengalahkan Raja Iblis manapun sendirian, mereka dapat memenangkan peringkat Raja Iblis dan menjadi Raja Iblis baru. Sekarang, kursi ini mengumumkan bahwa konferensi Pulau Iblis dimulai. Dengan suara Raja Iblis abadi, cahaya iblis tak berujung naik di atas alun-alun, dan cahaya iblis berwarna darah mencapai langit, memicu alun-alun seperti api penyucian Shuro. Saat suara Raja Iblis abadi turun, suasana di lapangan langsung menjadi sangat khusyuk. Semua Raja Iblis melihat sekeliling dengan waspada. Kecuali Raja Iblis pertama, kedua dan ketiga, yang tenang dan mantap, Raja Iblis peringkat lainnya melihat sekeliling dengan mata dingin. Karena, di setiap kualifikasi Raja Iblis, kecuali 3 Raja Iblis teratas, hampir semua Raja Iblis di peringkat manapun akan ditantang, tanpa kecuali. Di bawah suasana yang bermartabat ini, untuk sesaat, tidak ada tindakan. Jenderal Iblis Bulu Hitam. Di platform Raja Iblis ke-12 berada, Raja Iblis Sui Jiao melihat Jenderal Iblis Bulu Hitam dengan senyum muram, dan menunjuk ke lokasi Raja Iblis Batu Hitam sambil tersenyum. Saya mengerti, ucap Jenderal Bulu Hitam tertawa. Dia mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis Sui Jiao. Sosoknya bergetar, dan segera terbang ke platform pertempuran berdarah dari Raja Iblis ke-16. Dikatakan bahwa Raja Iblis Batu Hitam adalah pahlawan wanita. Aku sangat mengaguminya. Hari ini aku ingin belajar dari trik Raja Iblis Batu Hitam. Ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam dengan dingin, cahaya iblis bermekaran di matanya. Dia melangkah maju. Posturnya, sombong dan nakal, mengguncang dunia. Melihat hal tersebut, banyak orang yang heboh. Mereka semua tahu keluhan antara Raja Iblis Sui Jiao dan Raja Iblis Batu Hitam. Apakah Raja Iblis Sui Jiao ini akan berurusan dengan Raja Iblis Batu Hitam?
Di panggung pertempuran berdarah ke-16, wajah Raja Iblis Batu Hitam itu jelek dan hatinya marah. Raja Iblis Sui Jiao terlalu sombong, apakah dia berpikir bahwa mengirim Jenderal Iblis dapat mengguncang posisinya? Demon Chen, kamu datang untukku. Ucap Raja Iblis Batu Hitam menoleh untuk melihat Qin Chen, sebelum kata-katanya jatuh, dia melihat Qin Chen langsung terbang. Lord Blackstone, Jenderal Hei Feng, semuanya, ayo pergi. Kata Qin Chen terbang dan melangkah ke depan. Pergi, kemana kita pergi? Ucap Jenderal Iblis Hei Feng sedikit terkejut. Demon Chen, ucap Raja Iblis Batu Hitam juga mengerutkan kening, apa yang dia lakukan? Qin Chen berkata sambil tersenyum, Lord Blackstone, apa artinya mempertahankan? Posisi 16 tidak sesuai dengan identitas Anda, dan posisi Anda harus lebih tinggi. Ketika suara itu jatuh, pedang iblis tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, pedang iblis itu memancarkan cahaya iblis, dan langsung menghembuskan cahaya yang mengerikan, selangkah demi selangkah menuju platform pertempuran berdarah tempat Raja Iblis ke-12, Raja Iblis Sui Jiao berada. Jenderal Iblis Bulu Hitam, bunuh dia. Ucap Raja Iblis Sui Jiao dengan dingin. Ya, tuanku, ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam tiba-tiba mengeluarkan kekuatan iblis yang mengerikan, bergemuruh, dan langit berkabut. Kemudian bulu-bulu hitam melayang di langit. Tampaknya masing-masing bulu ini dapat memotong langit dan bumi, dan ketika digabungkan, itu langsung berubah menjadi pedang iblis hitam yang menembus langit, menebas ke arah Qin Chen. Hujan pedang hitam, seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari, menutupi Qin Chen sepenuhnya. Nak, matilah, ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam menguraikan senyum mengejek di sudut mulutnya, wajahnya mengerikan. Pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya seperti bilah tajam, menebas dengan gila-gilaan ke tubuh Qin Chen. Melihat bahwa pedang ini akan bergegas, Qin Chen tersenyum sinis dari sudut mulutnya, mengangkat pedang iblis dengan tangan kanannya dan memotongnya. Tiba-tiba, terlalu naif untuk mencoba memblokir serangan bulu ajaibku. Ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam mencibir, ki pedang semakin dalam dan mengerikan. Penonton lain juga terkejut. Mereka bisa merasakan serangan mengerikan dari Iblis Bulu Hitam. Selain itu, Iblis Bulu Hitam bertindak lebih dulu, mendesak kekuatannya secara ekstrim dan memadatkannya ke kondisi puncak. Semua orang sudah bisa membayangkan adegan setelah pukulan ini, dan Qin Chen yang sombong pasti akan dipotong menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dalam kegembiraan mata semua orang, pedang iblis di tangan Qin Chen telah bertemu dengan aura pedang yang ditebas oleh Jenderal Iblis Bulu Hitam. Itu seperti sungai panjang ki pedang. Dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Di seluruh langit, ki pedang meledak ke platform pertempuran berdarah lainnya. Melihat ini, para jenderal sihir di platform pertempuran berdarah menjadi pucat. Mereka bergegas ke langit satu demi satu untuk menghancurkan ki pedang secara langsung. Dan sosok mereka, juga di bawah aura pedang ini, mundur satu demi satu, dan wajah mereka sangat berubah. Aura pedang ini sangat kuat. Bahkan jika itu adalah jalan kecil, itu sudah cukup untuk menakuti mereka. Terlebih lagi, itu berubah menjadi sungai pedang yang luas. Itu adalah sungai pedang yang mengerikan, tapi, di bawah pedang iblis Qin Chen, itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Ki pedang bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyapu dengan gila ke Jenderal Iblis Bulu Hitam. Jenderal Iblis Bulu Hitam berubah warna, dia bergegas mundur, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terbelah padanya, tiba-tiba darah mengalir. Jenderal Iblis Bulu Hitam meraung, dan dia terluka oleh serangannya sendiri. Nak, aku ingin kamu mati, ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam meraung. Di tubuhnya, ada ki pedang yang lebih mengerikan yang melesat ke langit. Hanya saja, dia cepat, Qin Chen lebih cepat. Pedang itu bersinar, pedang yang gelap, seperti tirai langit, langsung menyapu tenggorokan Jenderal Iblis Bulu Hitam. Jenderal Iblis Bulu Hitam menutupi lehernya, dan darah berceceran dari telapak tangannya. Setelah pedang Qin Chen melewati tenggorokan Jenderal Iblis Bulu Hitam, aura pedang mengerikan yang terkandung dalam pedang Qin Chen akhirnya membuat raungan yang mengejutkan. Dengan raungan, pedang itu melonjak ke langit, dan bayangan pisau iblis muncul langsung di kehampaan di belakang Jenderal Iblis Bulu Hitam, dan kehampaan itu sepertinya dihancurkan di bawah pedang ini.
Jenderal Iblis Bulu Hitam memegang tenggorokannya, menatap Qin Chen dengan tak percaya, darah mengalir keluar dari lehernya, dia tidak bisa menghentikannya. Sebenarnya, di ranah Tianzun, tubuh fisik hampir terdiri dari energi, dan tidak mungkin darah tidak bisa berhenti. Tetapi pada saat ini, Jenderal Iblis Bulu Hitam yang ditebas oleh Qin Chen tidak dapat menghentikan darah yang keluar dari lehernya. Bahkan tubuh fisiknya mulai dari leher dan perlahan musnah. Tidak! Teriak Jenderal Iblis Bulu Hitam, matanya ketakutan, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuhnya di sepanjang luka di lehernya. Di bawah kekuatan ini, tubuh fisiknya terus runtuh, dan sumber iblisnya musnah. Kekuatan macam apa ini? Dia berbalik dengan ngeri dan melihat Raja Iblis Sui Jiao di platform ke-12, mencoba mencari bantuan Raja Iblis Sui Jiao. Namun, dia hanya punya waktu untuk berbalik. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di bawah tatapan semua orang, di atas ketinggian medan perang berdarah ini, itu berubah menjadi kehampaan dan dimusnahkan oleh angin. Orang kuat tingkat Tianzun, seperti ini, hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk, tertiup angin, tidak ada yang tersisa, dan berubah menjadi kehampaan bersama dengan jiwanya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat muncul, langsung menelan sumber iblis dari Jenderal Iblis Bulu Hitam dan mengubahnya menjadi kehampaan. Meskipun Jenderal Iblis Bulu Hitam ini bukan orang kuat teratas, dia juga seorang Master Tianzun. Asalnya sangat bermanfaat bagi Wanling Mozun dan Tian Huzun, dan juga memelihara pohon iblis 10.000 dunia. Secara alami, itu tidak bisa disia-siakan. Dan langkah seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Nak, kamu sangat berani, kamu berani membunuh Jenderal Iblisku, kamu mencari kematian. Di platform 12, Raja Iblis Sui Jiao bereaksi, cahaya tajam yang marah meledak di matanya, dan seluruh orang itu tiba-tiba berdiri dan meraung. Di tubuhnya, energi iblis yang mengerikan naik ke langit, dan energi iblis berubah menjadi lautan luas, melonjak di atas platform 12 pertempuran darah, seperti penjara iblis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Iblis pertama di bawah komandonya, Jenderal Iblis Bulu Hitam yang diharapkan untuk mengambil posisi 18 Raja Iblis, akan dibunuh dengan mudah oleh Qin Chen. Jika dia tahu itu, dia tidak akan pernah membiarkan Jenderal Iblis Bulu Hitam bergegas maju. Sekarang kehilangan master seperti Jenderal Iblis Bulu Hitam juga merupakan kerugian besar baginya. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit, dan meraih Qin Chen dalam sekejap. Dengan keras, cakar darah besar muncul di antara langit dan bumi. Di atas cakar darah ini, kekuatan aura iblis dingin memancar, seperti naga iblis yang menjulurkan cakarnya di langit tak berujung, seolah bisa menutupi langit dan bumi. Itu merobek dan ditekan lurus ke bawah menuju Qin Chen. Di bawah amarah Raja Iblis Sui Jiao, ini mengandalkan basis kultivasinya sendiri untuk secara langsung melenyapkan Qin Chen. Ini tidak melanggar aturan. Iblis tingkat tinggi dapat memiliki satu kesempatan untuk menyerang iblis tingkat rendah, tetapi hanya sekali. Tidak peduli menang atau kalah, dia akan kehilangan kesempatan untuk terus menantang. Ini juga untuk keseimbangan. Jika tidak, bukankah iblis berpangkat tinggi dapat dengan mudah membantai iblis berpangkat rendah? Seperti Raja Iblis pertama, jika Raja Iblis yang tinggi dapat dengan bebas menyerang Raja Iblis yang lebih rendah, Raja Iblis pertama cukup untuk membunuh semua Raja Iblis lainnya, memungkinkan Jenderal Iblis di bawah komandonya untuk menduduki posisi semua Raja Iblis. Oleh karena itu, kesempatan ini sangat berharga. Di antara langit dan bumi, cakar darah besar muncul, menyelimuti langit dan bumi. Nafas yang pecah, membatasi segala arah, sekuat Tianzun. Di bawah nafas ini, sulit bernapas dan tidak bisa bergerak. Raja Iblis Sui Jiao, Raja Iblis ke-12, prestisenya telah mengejutkan seluruh pulau iblis abadi sejauh ratusan juta mil. Pada saat ini, semua orang memandang Qin Chen dengan kasihan. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, sekarang Raja Iblis Sui Jiao bergerak, semua orang tahu bahwa Qin Chen pasti akan mati. Arogan berbakat seperti itu akan jatuh di sini. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka, dengan ejekan, cibiran, penghinaan, dan iba. Matilah untukku, ucap Raja Iblis Sui Jiao meraung, dan serangannya akan mengenai Qin Chen.
Pada saat ini, Demon Chen, minggir. Suara marah bergema di langit dan bumi, menggelegar. Di belakang Qin Chen, aliran cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Itu adalah Raja Iblis Batu Hitam, dengan cahaya iblis yang mengerikan mekar di tubuhnya, dan di atas kepalan tangan kanannya, bayangan iblis muncul samar-samar, dan menghantam cakar iblis berdarah itu. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan Raja Iblis Batu Hitam berdiri dengan bangga di depan Qin Chen, sosoknya diam, dan dia tiba-tiba menahan pukulan Raja Iblis Sui Jiao. Selain itu, pada platform pertempuran berdarah ke-16, gelombang cahaya iblis naik ke langit, dan itu adalah Jenderal Iblis He Feng dan yang lainnya yang dengan cepat datang ke sisi Qin Chen, dan berbagi kebencian yang sama. Menghadapi serangan Raja Iblis Sui Jiao, Raja Iblis Batu Hitam tidak menghindar, dan dengan tegas muncul di depan Qin Chen, memblokir pukulan untuknya. Melihat Raja Iblis Batu Hitam mengambil tindakan, banyak ahli klan iblis yang kuat terkejut dan menggelengkan kepala. Mereka satu demi satu. Mereka berpikir bahwa Raja Iblis Batu Hitam ini terlalu bodoh. Itu hanya Jenderal Iblis di bawah komandonya. Dia akan mati saat dia mati. Begitu Demon Chen mati, dia akan aman. Tapi sekarang dia mengambil tindakan, itu berarti Raja Iblis Sui Jiao memiliki banyak alasan dan memenuhi syarat untuk berurusan dengan Raja Iblis Batu Hitam dan semua Jenderal Iblis di bawah komandonya. Awalnya, hanya satu yang akan mati, tapi sekarang, Raja Iblis Batu Hitam dan para jenderalnya, mereka khawatir semuanya akan mati di sini. Satu demi satu suara bergema di atas platform pertempuran darah. Di mata banyak orang kuat, Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis hanyalah bawahan, hanya budak, dan kematian bukanlah hal yang disayangkan. Raja Iblis Batu Hitam, keluar dari sini, apakah Anda harus menjadi musuh saya? Melihat bahwa Raja Iblis Batu Hitam mengambil tindakan, Raja Iblis Sui Jiao sangat marah pada awalnya, tapi kemudian, ekstasi yang mengejutkan meledak di matanya. Dia melangkah keluar, dan di dalam tubuhnya, energi iblis yang tersisa dari langit bertahan, dan bayangan naga yang mengerikan muncul di atas kepalanya, seperti naga iblis yang menghadap ke dunia dan mengendalikan segalanya. Raja Iblis Batu Hitam memiliki mata yang dingin, menatap Raja Iblis Sui Jiao dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Demon Chen adalah Jenderal Iblis di bawah komandoku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus meminta persetujuanku lebih dulu. Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan suara yang dalam, cahaya iblis meledak di tubuhnya tanpa mundur sedikitpun. Hahaha. Raja Iblis Sui Jiao tertawa dan melangkah maju, niat membunuhnya menjadi semakin kuat, itu hanya seorang Jenderal Iblis, itu hanya semut mol. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu membela dia seperti ini, kamulah yang akan mati pada saat itu? Karena kamu telah mengambil tindakan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berlutut dan tunduk padaku. Atau, kalian orang-orang di Pulau Hati Iblis Batu Hitam akan mati. Ucap Raja Iblis Sui Jiao dengan sungguh-sungguh, mendominasi dan melonjak ke langit. Mata Raja Iblis Batu Hitam tenggelam, dan wajahnya jelek dan berkata, Raja Iblis Sui Jiao, hidup dan mati adalah takdir, Jenderal Iblis bawahanmu menantang Jenderal Iblis bawahanku, dan Jenderal Iblismu kalah. Ini adalah pertarungan normal, jadi mengapa kamu repot-repot melakukannya? Itu kehilangan identitasmu sebagai Raja Iblis ke-12. Bagaimana kalau menyerah? Raja Iblis Sui Jiao melihat ke langit dan berkata, Raja Iblis Batu Hitam, apakah menurutmu ini mungkin? Gelombang iblis yang mengerikan di tubuhnya pecah secara langsung, dan gelombang iblis berdarah menyapu segalanya seperti lautan luas. Berlutut dan tunduk padaku, atau mati, pilih salah satu dari keduanya. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu pilihan. Suara sembrono dan arogan dari Raja Iblis Sui Jiao bergema di langit dan bumi, membuat Raja Iblis burung hantu bulan yang jauh, mekar dengan cahaya dingin di matanya. Wajah Raja Iblis Batu Hitam dingin dan matanya suram. Sekarang, ini sedikit merepotkan. Saat dia sedang berpikir tentang cara berbicara, dia mendengar tawa kecil, yang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Lord Blackstone, tidak perlu ragu terlalu lama. Itu adalah Qin Chen yang terbang ke depan dari belakang Raja Iblis Batu Hitam. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mati? Jangan kembali, teriak Raja Iblis Batu Hitam dengan marah. Idiot ini, Qin Chen berani muncul saat ini.
Tidakkah dia tahu bahwa alasan dia melakukannya adalah untuk menyelamatkannya? Namun, Qin Chen tersenyum pada Raja Iblis Batu Hitam, lalu memandang Raja Iblis Sui Jiao, dan berkata sambil terkekeh, "Tuan Sui Jiao. Aku memiliki saran ketiga." "Saran apa?" ucap Raja Iblis Sui Jiao tampak dingin. "Bunuh kamu? Bukankah semuanya akan hilang?" kata Qin Chen tertawa ringan. "Membunuhku? Hahaha," ucap Raja Iblis Sui Jiao tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa, seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Raja Iblis Batu Hitam juga memandang Qin Chen dengan tak percaya. Orang ini masih datang untuk membuat masalah saat ini. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Semua iblis kuat lainnya di tempat kejadian tertegun. Anak ini, dia bukan seorang idiot kan? Membunuh Raja Iblis Sui Jiao. Anak muda saat ini, beberapa kekuatan tidak tahu langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Jika Raja Iblis Sui Jiao begitu mudah untuk dibunuh, bagaimana mungkin ia menduduki posisi Raja Iblis ke-12? Dan di mata orang-orang yang melihat si idiot, Qin Chen tiba-tiba tersenyum, dan kemudian tiba-tiba bergerak di mata semua orang yang mengejek. Sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Raja Iblis Sui Jiao, dan pedang iblis di tangannya telah disayat seperti kilat. Cahaya ratusan juta pedang iblis meledak dengan gila-gilaan. Di depan Qin Chen, cahaya pedang iblis tiba-tiba muncul. Cahaya pedang iblis mencapai langit seperti tiang surga, dan jatuh seperti kilat ke Raja Iblis Sui Jiao. "Demon Chen!" teriak Raja Iblis Batu Hitam dengan marah. Hatinya penuh kecemasan, apa yang dilakukan Demon Chen ini? Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bertindak atas Raja Iblis Sui Jiao. Tidakkah dia tahu seberapa kuat Raja Iblis Sui Jiao sebagai Raja Iblis ke-12?